Halo, selamat sore jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung yang saya kasihi. Begitu juga viewers dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan channel YouTube kami pada sore hari ini. Salam sejahtera dan semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita bertemu kembali di serial pembinaan What Bible Say pada sore hari ini, tanggal 15 Mei tahun 2020, dengan tema Stay at Home Spirituality atau spiritualitas di rumah aja. Nah, apa yang sebenarnya mau kita perbincangkan sore hari ini? Kita mau mencari cara, tentunya dengan santai, lewat bincang-bincang dengan beberapa rekan, tentang bagaimana kita memaintain, menjaga kerohanian kita tetap fresh, tetap segar selama masa PSBB ini atau selama masa tagar di rumah aja, gitu ya. Nah, tentu dengan kondisi yang baru ini, dengan selalu stay at home, banyak masalah-masalah psikologis yang dihadapi, dan saya yakin, kami yakin, kita semua akan terkena dampaknya, termasuk dalam urusan rohani, ya. Jadi selama kira-kira 60 menit ke depan, sejam kurang lebih, saya dan beserta rekan-rekan yang kami undang, kita akan mau berbincang-bincang. Kami mau men-share dari pengalaman kami sendiri, apa-apa saja yang kami upayakan untuk kami lakukan, sedang kami lakukan, supaya kerohanian kami tetap terjaga. Nah, untuk jemaat sekalian, para viewers yang sedang menyaksikan channel YouTube ini, boleh berpartisipasi juga di live chat yang ada di gadget Anda masing-masing. Silakan juga sharing pengalaman atau ada hal-hal yang bisa ditanyakan. Yang jelas jawab, yang menjawab bukan saya, ya. Rekan narasumber saya yang lain. Oke, baik. Saya tidak akan berpanjang-panjang lagi. Saya tidak sendiri sore hari ini, dan bersyukur kelihatannya ini pertama kali kami menggunakan dua platform untuk siaran ini. Yang pertama adalah Zoom, ya, Zoom. Kami masing-masing ada di tempat kami, ya, begitu ya. Saya di kamar tidur saya sedang tidak pakai celana, maaf, bukan, ya. Karena Bapak Ibu pun tidak bisa lihat, dan juga rekan-rekan saya juga ada di tempat yang lain. Jadi platformnya ada dua, Zoom dan YouTube, begitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi semacam breakthrough untuk kita ke depannya bisa menggunakan platform yang lain. Oke, saya mau panggilkan yang pertama rekan saya di Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah. Silakan menyapa viewers, Ibu Christine Gabriela, Kang. Halo, selamat malam. Belum malam ya, sore. Selamat sore, saya Christine Gabriela. Ya, Ibu sudah menikah, belum menikah, akan menikah, membatalkan nikah karena corona atau bagaimana, Bu? Doakan saja. Oh ya, ini Ibu Christine adalah hamba Tuhan pertama yang akan menikah jalur corona, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua adalah rekan saya, ya. Kalau ini Didi Kempot adalah the King of Broken Heart, beliau adalah the Queen of Tears, ya. Ibu Sekyun, silakan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Sekyun. Saya melayani di Kalam Kudus, Pasundan. Ya, cukup saya, selamat bergabung semuanya Bapak Ibu di dalam acara ini. Terima kasih Cak Sekyun, ya, rekan saya yang lembut hati dan saleh. Ya. Dan ada satu bintang tamu kita pada sore hari ini, ya, Ibu Rina. Silakan, Bu Rina, memperkenalkan diri. Shalom, nama saya Rina. Saya setiap harinya saya melayani di STA Tiranus sebagai staf kependidikan, dan di Bandung ini saya menjadi koordinator pancaran anugerah. Selamat menikmati obrolan kami para viewers.
Ya, Bu Rina boleh cerita sedikit ya, Pancaran Anugerah itu apa Bu Rina kira-kira? Thank you. Oh ya, Pancaran Anugerah itu lembaga pelayanan dan komunitas pemuritan yang berpusat pada Kristus. Secara spesifik kami melayani para individu yang bergumul dalam masalah pribadi dan relasi. Cukup. Terima kasih Bu Rina. Ada yang mau diketahui lagi? Enggak. Secara spesifik masalah jati diri atau apa itu bagaimana sih Bu? Ada boleh ceritakan contoh-contohnya mungkin? Ya, contohnya ketika seseorang bergumul tentang identitas diri, tentang luka batin, dan juga tentang gender, atau relasi dengan orang lain, baik itu dengan orang tua, dengan teman, atau dengan rekan kerja. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rina. Nanti Ya. mungkin Bu Rina juga bisa sisipkan ya di pembicaraan kita. Nah, saya akan mulai langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, rekan-rekan saya yang terkasih. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Christine dulu. Pertanyaan pertama saya kepada Anda semuanya, 3 rekan saya, bagaimana perasaan Anda? Ya, apa yang Anda alami berkenaan dengan kerohanian Anda selama PSBB ini diberlakukan atau selama Anda bertiga harus stay di rumah aja, stay at home atau diam di rumah terus-menerus begitu ya. Bisa dimulai dari Ibu Christine, Bu. Silakan Bu Christine. Ya, terima kasih Pak Wil. Saya sebelum masuk ke spiritualitas, karena saya mau memperkenalkan sedikit dulu saya gitu ya, karena spiritualitas kita tidak bisa lepas dari keseharian kita, gak bisa lepas dari kepribadian setiap kita gitu ya. Saya ini adalah orang yang cukup ekstrovert. Saya itu harus bertemu dengan orang gitu ya. Jadi hari-hari memang saya pelayanan di Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah, dan memang hari-hari itu banyak ketemu orang. Jadi kalau siang-siang gitu biasanya ketemu orang, makan sama orang, ngobrol sama orang gitu ya. Jadi sebetulnya banyak bertemu dengan orang. Nah, tentu saja ketika pertama kali PSBB ini berlaku gitu ya, ada corona ini berlaku, yang benar-benar berubah itu adalah situasi gitu ya. Aneh, nggak biasa di rumah gitu. Jadi mulai harus merubah pola lagi, mulai merasakan yang namanya kebosanan di rumah gitu ya. Jadi cukup sedikit harus adjust lagi. Dengan kerohanian biasanya saya memang kalau saat teduh saya biasa pagi saya saat teduh, siang-siang biasanya kalau misalkan di jalan kadang-kadang berdoa gitu ya sambil naik motor, sambil lihat-lihat ada hal apa yang bisa didoakan, sambil bicara dengan Tuhan. Lalu ketika ngobrol juga mungkin sama orang-orang bisa sharing, terus juga mendapatkan sesuatu insight dari mereka yang bisa jadi bahan perenungan juga bagi saya gitu ya. Lalu malam biasanya saya Bible reading, jadinya kami ada punya kelompok untuk Bible reading. Nah, itu biasa saya melakukannya di malam hari untuk baca Alkitab itu. Nah, ketika corona ini mulai kehilangan sebagian waktu saya yang di tengah gitu. Jadi biasanya di tengah saya ketemu orang, ngobrol, bisa dapat insight dari orang lain, bisa dapat perenungan dari orang lain, mungkin itu yang hilang. Jadi di waktu-waktu siang ini cukup bergumul nih gitu, cukup hilang. Jadi yang biasanya ketemu orang, bisa dapat banyak hal dari orang, tapi sekarang hilang gitu ya. Jadi mulai diganti-gantikannya dengan yaitu nonton drama Korea gitu ya. Mungkin buat anak-anak muda mengerti apa yang saya rasakan gitu ya. Yang bosan di rumah dan carinya drakor, yang bosan di rumah dan carinya webtoon, yaitu juga yang saya rasakan gitu ketika awal-awal corona ini. Begitu Pak Wil. Ya, terima kasih Bu Christine. Saya juga mau menyapa ini, saya baca di live chat dari Michael Owen. Geser lemarinya. Waduh, itu saya tadi mau coba geser lemari tapi nggak bisa ya. Terus Pak Will, see you. Iya, selamat sore Om Aulunan, saya masuk TV sekarang ya. Baik, saya akan beralih ke Ibu Sekyun. Bu Sekyun, apa yang Bu Sekyun rasakan selama
PSBB berkenaan dengan kerohanian Cisekyun. Terima kasih. Terima kasih, Pak Will. Saya seperti tadi Ibu Christine bilang, setiap orang itu unik ya, punya model spiritualitas yang berbeda-beda tergantung kepada jenis orang pribadinya. Saya orangnya cenderung introvert, jadi bagi saya membutuhkan waktu yang tenang, sepi gitu ya. Kemudian sesuatu yang bersifat udah biasa rutin, kemudian juga membutuhkan situasi-situasi yang tenang, nyaman, aman gitu, dan cukup lambat untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang mendadak terjadi gitu ya. Nah, dengan PSBB ini kan terjadi sesuatu yang di luar dugaan gitu, maksudnya sesuatu yang berubah tidak seperti biasanya dan membutuhkan keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang cepat gitu ya. Nah, buat saya, tipe orang seperti saya ini membuat saya agak resah, gelisah gitu ya, nggak bisa mikir, dan itu sangat mengganggu waktu doa saya, waktu membaca firman Tuhan gitu, waktu baca Alkitab itu, jadi susah konsentrasi gitu ya. Nah, jadi dan biasanya kan kalau ada doa pagi, saya itu setiap kali doa fajar 3:30 bawah jam 4 tuh udah ngojok di gereja. Itu waktu yang paling enak buat saya untuk doa, saat teduh, baca Alkitab gitu ya. Nah, sejak nggak ada itu kan nggak ada disiplin waktu jam segitu lagi gitu ya, dan cenderung dengan perubahan-perubahan yang harus dilakukan dengan cepat, dan kemudian hal-hal yang nggak bisa dilakukan, nggak diselesaikan dalam satu hari, membuat saya harus tidur lebih malam kadang-kadang, jadi akibatnya juga mengganggu istirahat saya gitu. Jadi di awal-awal sih seperti itu gitu ya, jadi membuat saya cukup resah dan mengganggu secara pribadi sih waktu doa dan baca firman atau saat waktu teduh saya waktu membaca firman saya gitu. Tapi bersyukur dengan berjalannya waktu, saat ini saya sudah menemukan kembali waktu yang terbaik saya gitu ya. Waktu malam itu justru adalah waktu yang baik. Kenapa saya bisa sampai malam, bisa jam 11, 12, itu waktu yang paling sepi, paling tenang, udah nggak terburu-buru, harus segera menyelesaikan apa-apa gitu, harus mengerjakan apa-apa yang lain. Jadi saya bisa punya lebih banyak waktu untuk diam, untuk tenang, untuk berdoa gitu. Dan ya saya bersyukur sih akhirnya bisa menemukan waktu itu kembali. Ya, makasih. Terima kasih Bu Sekyun. Jadi yang kalau saya tangkap sampai sejauh ini viewers yang budiman, masa wabah corona ini, selama stay at home ini, cukup memporak-porandakan schedule spiritualitas kita, ya, jadwal doa, jadwal apapun seperti itu. Kalau menurut Bu Rina Sari sendiri bagaimana? Silakan Bu Rina. Ya, buat saya masa pandemi ini awal-awal memang sangat sulit. Saya cukup terpukul gitu ya, karena tadinya saya pikir saya punya karakter itu introvert juga, jadi saya biasa senang bekerja, tenang, sepi, itu bisa lebih fokus gitu. Tapi waktu masa social distancing gitu ya, ketika karena tempat tinggal saya dan kantor itu jadi satu, jadi selama ini juga saya tetap pergi ke kantor. Cuma ada perubahan di mana kantor itu suasananya jadi sepi gitu. Kayak saya merasa kehilangan gitu. Biasanya saya bisa berkomunikasi dengan orang di sela-sela saya bekerja, tapi sekarang saya sama sekali nggak bisa berkomunikasi dengan orang. Saya nggak bisa berjumpa dengan orang. Terus saya juga nggak bisa mendengar suara orang di sekeliling saya. Itu awalnya saya sangat sulit, dan saya biasa bekerja dengan perencanaan, dan situasi ini sama seperti yang Cik Sekyun tadi sharing ya, bahwa banyak perubahan yang mendadak dan harus saya mengambil keputusan cepat. Nah, itu buat saya itu sangat sulit. Jadi seperti saya gambarkan tuh diri saya seperti kehilangan kendali ya. Saya biasa hidup sehari-hari itu saya rencanakan dengan baik, terus saya jalani sesuai
jadwal saya. Tapi di masa ini nih banyak perubahan yang terjadi di luar rencana dan itu cukup melelahkan. Dan memang jadinya saya hampir mirip seperci Sekyun yang biasanya pagi hari itu waktu terbaik buat saya. Sekarang jadi terbalik. Waktu malam ketika tenang, ketika saya sudah matikan HP, nggak ada pertanyaan dari orang lain, nggak ada interupsi dari orang lain, nah itu saya baru bisa tenang, baru bisa saat teduh, baru bisa lebih mengucap syukur, terus kembali melihat bagaimana pertolongan Tuhan sepanjang hari demi hari kayak gitu. Ya, terima kasih Bu Rina. Saya masih melihat live chat kita sepi ya. Para viewers yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian juga tolong sharing bagaimana kondisi kerohanian atau keadaan kerohanian Anda ketika dipaksa oleh keadaan harus stay at home ya. Silakan tulis di live chat, saya nanti bisa bacakan di sini. Nah, untuk saya sendiri berdasarkan pengalaman saya, wabah corona ini atau stay at home ini jadi malah justru menjadi semacam berkah tersendiri ya, blessing in disguise, berkah yang tersamar. Kenapa? Karena kelihatannya saya merasa dipaksa oleh Tuhan untuk duduk berdiam di kaki Tuhan, untuk lebih banyak merenungkan firman, berdoa, seperti itu ya. Saya termasuk tipe yang sangat bertolak belakang dengan Bu Christine. Saya tahu beliau ketika mempersiapkan khotbah bisa sambil ngopi begitu ya. Ada teman di Starbucks, sedangkan saya butuh tempat yang sangat sepi, yang betul-betul kalau bisa tidak ada suara ya, tipe kuburan. Dan itu model spiritualitas saya ya. Saya suka yang tenang, dan tanpa suara, saya bisa mendengar pikiran saya sendiri seperti itu. Nah, ketika harus stay di rumah saja, itu justru sangat-sangat jadi semacam surga buat saya untuk saya banyak berpikir tentang kerohanian saya membaca buku dan semacamnya, begitu ya. Nah, baik, saya akan kembali dengan pertanyaan yang kedua ya. Nah, bisa mulai dengan Bu Christine, boleh siap-siap ya Bu Christine, dan juga rekan-rekan yang lain, apa yang Anda lakukan selama PSBB ini atau selama harus stay at home atau masa karantina ini, yang Anda lakukan, yang Anda rasa it works gitu ya, menolong kerohanian Anda tetap bertumbuh. Silakan, mulai dari Bu Christine dulu. Ya, terima kasih Pak Will. Ya, tadi kan saya di awal cerita ya, maksudnya awal-awal PSBB ini saya cukup struggle gitu dengan kondisi saya nggak bisa ketemu orang, kenapa di siang hari saya nggak bisa dapat banyak berkat gitu ya. Terus siang hari juga malah saya ganti karena dengan nonton drakor, nonton baca-baca webtoon gitu. Sebenarnya nggak terlalu berguna gitu ya. Tapi beberapa waktu ini karena sudah mulai terbiasa dengan PSBB gitu ya, saya mulai punya kebiasaan baru. Jadi ada satu titik di mana saya tuh mikir kenapa ya Tuhan di saat-saat seperti ini harusnya saya semakin punya banyak waktu sama Tuhan. Tapi kenapa kok malah PSBB gini kok saya semakin sedikit waktunya sama Tuhan gitu. Nah di saat seperti itu akhirnya Tuhan kasih saya hikmat gitu ya untuk, ayo Tin, kamu harus ganti pola hidup kamu. Kamu harus ganti schedule kamu yang sekarang gitu. Nah, jadi akhir-akhir ini saya lumayan gitu ya punya schedule baru. Jadi di siang-siang hari itu ketika orang-orang saya nggak bisa ketemu orang gitu ya, saya bisa menggantinya dengan baca buku. Kadang-kadang kalau nggak baca buku, saya baca Alkitab lagi atau enggak saya biasanya saya buka-buka khotbah, video-video khotbah gitu, terus mulai dengar-dengar khotbahnya orang, renungannya orang gitu. Itu cukup menguatkan saya sih gitu. Memang maksudnya satu sisi drakor tidak disingkirkan ya tentu saja dan webtoon tidak disingkirkan karena bagi saya webtoon dan drakor suatu
apa ya, refreshing gitu buat saya. Untuk mengganti saya keluar rumah, tentu butuh yang namanya refreshing yang baru untuk mengganti gitu, refreshing keluar rumah itu. Nah, jadi makanya saya menggunakan webtoon dan drakor, tapi memang saya menggunakan waktu untuk webtoon dan drakor itu mulai dipersempit sekarang gitu. Kalau dulu biasanya nonton awal-awal PSBB gitu ya, saya bisa nonton drakor itu 6-7 episode dalam satu hari. Gila. Tapi ya sekarang udah mulai sadar gitu ya, maksudnya itu nggak bisa terus diterusin karena sedikit demi sedikit mengikis kerohanian saya gitu. Jadi akhirnya saya menggantinya dengan ya udah harus diselingin dengan dengar khotbah online, dengan baca buku, dengan juga lihat-lihat ministry-ministry yang lain gitu yang mungkin memperkaya saya dalam untuk pelayanan di tempat ini gitu. Ya, terima kasih Bu Christine ya. Drakor dan webtoon tetap jalan sebagai penyeimbang gitu ya. Sebiasanya 6-7 episode per hari. Wow ya. Kalau Bu Sekyun, Ci Sekyun, bagaimana kisahnya Bu Sekyun? Apa yang Bu Sekyun lakukan berkenaan dengan rohani selama masa karantina ini, please? Ya, saya seperti biasa ya saat teduh dan membaca Alkitab itu jalan, dan saya bersyukur di dalam masa-masa ini karena mungkin ada lebih banyak waktu ya, sehingga waktu persiapan khotbah atau waktu bikin persiapan renungan itu bisa lebih santai bikin kertas kerja ya, kertas kerja. Nah, saya bersyukur di waktu bikin kertas kerja itu seperti contohnya gini ya, kertas kerja yang untuk khotbah yang ada itu coret-coret gitu, diingatkan, sering menemukan kebenaran-kebenaran yang mengingatkan gitu ya, lewat menulis, lewat bagian-bagian Alkitab yang dipecah-pecah gitu. Nah, kemudian saya juga bersyukur ada kesempatan persiapan bahan mengajar untuk anak-anak TK, bahan mengajar untuk sekolah minggu, lesson plan yang dibagikan itu lewat persiapan bagaimana mengajar, bagaimana menyampaikan kepada anak dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Itu juga bersyukur punya kesempatan untuk belajar lagi, diingatkan lagi dengan kebenaran-kebenaran sederhana, dan waktu anak-anak kasih respon, di guru-guru kasih respon bersyukur gitu ya, maksudnya itu teh mengingatkan ya Tuhan teh hebat gitu ya, dan belajar banyak hal lewat justru lewat anak-anak juga gitu ya. Nah, saya bersyukur untuk kesempatan ini, dan dalam masa-masa ini saya juga bersyukur punya tim akuntabilitas sebetulnya ya, atau KTB di Pancaran Anugerah. 1 bulan 1 kali, saya rasa itu sangat menolong ya, sangat menolong untuk sharing, kami bisa diingatkan, kami juga bisa belajar untuk saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain gitu ya. Nah, saya juga bersyukur juga ada sahabat doa ya yang dia tuh bisa peka gitu, tiba-tiba teh ngechat, kamu baik-baik gitu ya, nih kamu mah gitu, kadang-kadang gitu ya, maksudnya saya kadang-kadang tanya, kenapa sih kamu kok bisa ya? Saya kan nggak ngomong apa-apa, tapi di saat-saat dalam pergumulan atau ada yang ingin didoakan, dia bisa ngechat gitu ya. Seperti itu. Nah, terus dia bilang, nggak tahu, saya juga tiba-tiba bisa mimpi, bisa keinget dan kepengen ngechat gitu ya. Saya bersyukur punya sahabat doa yang juga bisa menjadi sahabat di dalam perjalanan spiritual kerohanian saya, dan saya bersyukur juga ada kesempatan waktu saya nggak bisa konsentrasi fokus untuk baca firman, untuk berdoa, saya banyak juga diberkati lewat lagu-lagu ya, lagu-lagu pujian yang didengar, yang dinyanyikan, itu juga banyak sekali mengajar atau juga mengingatkan saya mengenai kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur juga kadang lewat keberadaan rekan-rekan ada di sekitar, orang-orang sekitar, saya juga bisa kadang-kadang melihat, iya ya Tuhan teh bekerja lewat kehidupan jemaat, lewat kehidupan orang-orang yang kami layani, lewat sharing-sharing mereka di grup WA, di grup chat, ataupun di waktu Zoom, itu juga saya rasa menjadi sumber bagi saya untuk terus juga diingatkan dan bagaimana menjaga spiritualitas saya. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Saya boleh tambahkan? Oh ya, silakan, silakan Bu Christine, Ya, tadi silakan. kan ngomongin soal upaya ya. Jadi selama PSBB ini juga saya bersyukur gitu ya di crossnya TKI gitu ya. Mereka mulai juga sama-sama untuk semangat baca renungan sama-sama. Nah, dan salah satu ada aplikasi yang menolong saya dan menolong rekan-rekan juga gitu ya beberapa di masa PSBB ini itu adalah ada aplikasi Bible dari YouVersion gitu ya. Jadi di aplikasi itu tuh ada ini jadi promosi aplikasi ya Pak Wil, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, supaya viewers kita yang terkasih juga bisa tahu ya, yang belum tahu bisa pakai. Silakan Bu Christine. Oke, jadi di aplikasi YouVersion ini gitu ya, saya kasih lihat ada ini tuh ada kayak plans gitu, ada kayak rencana-rencana dan di rencana-rencana itu kita bisa pilih mau berapa hari. Misalkan saya mau tentang pergumulan tentang pikiran, kalau saya lagi baca pergumulan tentang pikiran ini dari Joyce Meyer, ini tuh ada 14 hari. Nah, saya ketolongnya adalah karena ini kan bacaan rutin dan dia tuh ada reminding. Jadi ada alarm sebelum, misalkan saya alarm jam 8 malam, maka jam 8 malam reminding akan keluar untuk yuk baca Alkitab gitu, yuk baca renungannya gitu, remindingnya keluar untuk baca. Jadi ini salah satu yang menolong saya juga gitu ya untuk di tengah-tengah PSBB ini kan di rumah aja gitu ya, ada yang reminding, ayo baca gitu. Itu aja mungkin buat anak-anak muda ini menolong ya. Gitu. Terima kasih Pak Wil. Ya, terima kasih Bu Christine. Jadi Bu Christine tadi ada sampaikan viewers yang terkasih penggunaan aplikasi YouVersion ya. Bagi yang belum tahu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian boleh menguliknya ya, mencari tahu lebih lagi dan kelihatannya cukup membantu. Ya, yuk Bu Rina, kalau Bu Rina sendiri apa yang Bu Rina lakukan berkenaan dengan kerohanian Bu Rina selama masa karantina ini? Silakan. Kalau saya tentang jam kerja sih nggak ada perubahan. Jadi tetap aja setiap hari kerja seperti biasa. Cuma sih saya merasakan bahwa ketika setelah selesai kerja itu hari-hari ini saya punya banyak waktu dan kayaknya saya punya lebih banyak konsentrasi gitu ya ketika setelah kerja itu. Terus awalnya saya juga bingung ini mau ngapain ya setelah di rumah gitu kan. Terus nggak bisa banyak hal yang bisa saya lakukan ya. Awalnya sih saya cari-cari jadi sering lihat di medsos gitu. Tapi belakangan saya sudah bisa menemukan sesuatu yang lebih positif. Itu berawal dari saya di chat sama salah satu teman yang dia share tentang buku gitu. Terus dia bilang ini baca buku ini loh bagus gitu kan. Terus saya penasaran juga, oh iya saya ingat saya sudah lama sih pengen baca buku itu tapi karena sibuk gitu saya jadi menunda-nunda membaca buku itu. Akhirnya saya putuskan oke, saya mau baca buku. Jadi itu seperti pertanyaan teman saya itu seperti tantangan ya, challenge. Saya pikir ini challenge nih daripada saya ngulik sesuatu yang lain-lain gitu ya di gadget, ya udahlah saya mau baca buku ya. Akhirnya saya beli buku, terus buku itu menarik. Saya baca buku tentang emotionally healthy woman, dan biasanya saya baca buku tuh bisa selesainya lama gitu kan karena nggak banyak waktu. Tapi ini cuma berapa hari saya bisa selesaikan, dan yang menarik menurut saya buku seperti itu tuh bagus karena bukan sekedar saya dapat input, tapi ada challenge di mana saya menjalankan disiplin rohani ya dari buku itu. Saya pikir dari hari-hari ini tuh cukup bagus untuk membaca buku rohani ya, buku Kristen yang ada disiplin rohaninya itu ya, ada step-step yang harus kita lakukan untuk kita bisa lebih bertumbuh. Dan satu lagi saya juga hari-hari ini mengembangkan pertemanan yang cukup berkualitas, itu dengan teman akuntabilitas yang menurut saya hubungan kami ini bisa ada pengakuan ya,
kalau hari-hari ini sih saya lebih sering mengakui ketika saya frustrasi, kesepian gitu ya, karena kondisi ini. Jadi saya bisa share dan kemudian kami saling mendoakan. Dan ya dengan catatan kami punya batasan-batasan yang harus kami jaga ya, seperti yang sering ditekankan di pancaran anugerah itu tentang pertemanan, tentang relasi. Kami tetap harus punya batasan yang sehat, kami harus tetap menjadi teman yang bisa dipercaya dan menjadi teman yang bisa saling menguatkan. Dan tentunya dengan berdoa juga, kemudian saat malam hari itu paling berkualitas ketika saya mengingat bagaimana Tuhan menolong selama 1 hari ini. Dan memang paling sulit itu pada masa ini adalah membuat pikiran dan perasaan saya itu hening. Pikiran ya memang nggak bekerja, nggak banyak bertemu dengan orang ya, tapi itu pekerjaan ini nih targetnya tuh banyak gitu. Target yang harus dikerjakan tuh banyak. Jadi pikiran itu terlalu sibuk. Jadi ini tantangan tersendiri ya, ketika nggak ada orang tapi tetap sibuk. Sibuknya tuh bukan sibuk fisik gitu, tapi sibuknya tuh di kepala gitu. Yang orang tuh nggak bisa lihat, tapi sebenarnya tuh saya sibuk banget di pikiran. Dan itu tantangan buat saya, membuat saya mendisiplin diri saya supaya saya punya waktu di mana saya berkata pada pikiran saya, stop. Saya harus hening, saya harus fokus kepada Tuhan, saya fokus membaca buku, fokus untuk mendapatkan yang berharga dari apa yang saya baca. Terus juga mendapatkan apa yang saya kerjakan. Misalnya selain membaca buku, saya juga membuat craft gitu ya, itu karena hobi saya. Tapi biasanya saya membuat, tapi ketika pikiran saya hening, membuat craft itu hening, saya bisa mendapatkan insight dari Tuhan bagaimana daya kreatif yang Tuhan berikan kepada saya itu sangat berharga. Dan saya bisa merasakan bagaimana keindahan yang Tuhan, ide seni yang Tuhan berikan kepada diri saya itu, waktu craft yang sudah selesai saya buat itu, saya bisa melihat bagaimana Tuhan ikut campur gitu ya, ketika saya membuat craft itu, daya seninya itu bisa saya kagumi gitu. Ya, waktu pikiran sibuk pasti saya nggak bisa mendapatkan insight itu, tapi ketika pikiran hening, meskipun tangan sambil membuat sesuatu, tapi dengan pikiran yang hening itu saya bisa mendapatkan bagaimana keindahan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Ya, terima kasih Bu Rina, thank you. Saya sendiri akan share apa yang saya lakukan ya berkenaan selama PSBB ini, berkenaan dengan rohani saya. Saya akan menunjukkan kepada rekan-rekan sekalian apa yang saya lakukan. Saya akan butuh waktu untuk menampilkan ke layar. Mohon bersabar. Mohon bersabar viewers sekalian supaya enak, ada yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah saya sempat mendisiplin diri saya untuk membaca Alkitab. Ya, di aplikasi ada yang namanya 90-day Bible Reading Plan. Nah, saya sempat lakukan itu. Kalau viewers bisa melihat, saya atas anugerah Tuhan, saya mendisiplin diri saya membaca Alkitab setiap hari dengan panduan aplikasi ini, begitu. Dan saya bisa membaca Alkitab secara berurutan tiap hari selama 87 hari. Dan ini sangat-sangat menguatkan saya ya, sangat-sangat menolong seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, viewers bisa mengunduhnya begitu ya di Play Store ya. Nah, dan ketika kita sudah berhasil menyelesaikan bacaan Alkitab itu, maka akan muncul dialog box seperti ini ya, ucapan selamat bahwa saya sudah
berhasil membaca Alkitab sekian pasal ya, seluruhnya begitu. Saya mendisiplin diri saya selama karantina ini membaca Alkitab mulai tahun baru Imlek kemarin begitu. Nah, lalu apalagi yang saya lakukan? Saya merasa dibimbing oleh Tuhan untuk berdoa ya. Saya mendapatkan buku ini dari Saddleback langsung, yaitu 40 Days of Prayer, karangan Rick Warren. Jadi saya merasa Tuhan pimpin selama masa karantina ini untuk berdoa, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan panduan ini. Jadi lalu apa yang saya lakukan? Saya mencoba mendisiplin diri saya dengan membacanya dan ya akan butuh waktu untuk saya menunjukkan, tapi supaya Bapak Ibu bisa lihat, ya saya mendisiplin diri saya untuk setiap hari membaca, membuat jurnal doa, dan sekarang kebetulan saya sudah tiba di hari yang ke-21. Ya, setiap hari saya membaca panduan dari buku itu. Saya bersyukur buku ini adalah pemberian dari anak salah satu jemaat di Kalam Kudus, Bapak Aulunan namanya, Pak John, bergereja di Saddleback, dan sempat mengirim saya buku itu, dan buku itu saya gunakan. Nah, setiap hari saya membuat jurnal doa yang kemudian saya posting ke Instagram, ya, terdiri dari 3 pertanyaan: apa yang saya dengar dari Allah, apa yang jadi pemikiran saya, dan apa yang saya doakan. Nah, menarik juga Tuhan memberi hikmat kepada saya bahwa doa tidak mesti kita ucapkan, tetapi juga kita tulis. Jadi saya sempat menuliskan doa-doa tersebut dan kemudian saya posting ke Instagram. Ya. Dan selama masa PSBB ini juga, saya merasa dikuatkan lewat bacaan buku rohani. Saya merasa dipimpin oleh Tuhan untuk membaca buku ini, God Answers to Life Difficult Question, karangan Rick Warren. Saya sudah membaca hingga bab yang ke-10. Saya merasa 40 hari ini bisa juga dikatakan waktu saya 40 hari bersama Rick Warren. Lalu juga saya membaca 1 hari 1 bab, ada novel tentang doa yang bagus sekali, yaitu This Present Darkness, karangan Frank Peretti. Ini novel Kristen, Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian, para viewers, menarik sekali tentang kuasa doa, ya. Nah, saya merasa di 40 hari doa ini saya perlu berdoa. Dan novel ini menolong saya juga untuk diingatkan tentang doa. Lalu hal lain yang menolong saya juga untuk saya bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu adalah cross via meeting via online. Dan yang digambar Bapak Ibu saudara sekalian ini adalah kami cross pasutri Gereja Kristen Kalam Kudus TKI ketika melakukan cross via meeting, via Zoom, ya, Zoom meeting. Dan itu pertemuan lewat internet itu cukup menguatkan saya juga. Dan kemudian hal lain yang menguatkan saya juga adalah pelayanan. Pelayanan seperti apa? Pelayanan seperti ini, ya, sama seperti yang dilakukan oleh Gereja Kalam Kudus Pasundan. Saya rasa tidak bagus untuk kita diam di rumah terus. Ini foto ketika gereja kami melakukan pembagian makanan, ya, selama PSBB ini. Dengan melakukan hal ini juga menolong saya secara rohani, ya, untuk ingat siapa yang ada di luar sana. Dan kemudian hal terakhir yang membuat saya juga bertumbuh di dalam Tuhan selama PSBB ini adalah mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun khotbah, ya, pembekalan via online, ya. Yang terakhir yang baru saja saya ikuti ini adalah saat online course preaching yang narasumbernya Pak Beni Solihin. Nah, rupanya ada banyak hal-hal kalau kita kreatif yang bisa kita lakukan yang menguatkan iman kita begitu selama masa karantina ini, ya. Nah, kira-kira itu dari saya. Nah, Bu Christine ada yang bisa tambahkan nggak
bisa sarankan nggak kepada viewers kita, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, mungkin ide kreatif apa yang Ibu Kristen sarankan gitu ya untuk kita semuanya bisa lebih dekat sama Tuhan. Silakan Bu Christine. Ide kreatif ya, aduh kayaknya kalau ide kreatif lebih baik tanyanya sama Pak Wilfried ya. Kayaknya kelihatannya Pak Wilfried lebih rohani daripada saya. Jadi jadi nggak enak buat kasih tips gitu ya. Tapi Enggak juga Bu, enggak. ya mungkin buat kalau saya mungkin tipsnya buat bagi anak-anak muda kali ya. Maksudnya bagi anak-anak muda gitu ya. Kita memang maksudnya banyak waktu di rumah nih sekarang nih gitu ya, banyak yang kita habisin waktu buat drakor, buat chatting online, buat chattingan, buat shopping gitu ya, beli-beli barang online apa segala macam. Nah teman-teman boleh nggak kita sama-sama ambil waktu-waktu kita gitu ya, yang segitu banyaknya yang kita pakai buat kegabutan-kegabutan itu gitu ya, kita pakai untuk ya untuk cari Tuhan gitu. Saya nggak suruh kalian mengganti semua hal itu dengan cari Tuhan, dengan baca Alkitab terus gitu ya. Nggak, misal 24 jam hidupmu, ya udah 23 jamnya untuk baca Alkitab, gitu kan nggak mungkin gitu ya. Ya nggak salah sih gitu ya, baca drakor, nggak salah baca webtoon, nggak salah lihat-lihat sosmed gitu. Tapi boleh nggak waktu-waktu itu, yuk di sela-selanya kita pakai buat cari Tuhan. Kita ambil waktu untuk berdoa, kita ambil waktu untuk saat teduh, kita ambil waktu untuk baca Alkitab gitu. Jadi hidup kita tuh nggak kering gitu ya, karena kalau misalkan isinya cuma drakor-drakor aja, kayak aku rasain kapan hari itu betul-betul kering gitu ya. Kalau misalkan hidup kita cuma diisi dengan webtoon aja, yang ada di otak isinya cuma cerita webtoon gitu, tapi nggak ada cerita Alkitabnya, nggak ada apa yang Tuhan pengen ngomong sama kita hari ini. Mungkin bagi anak-anak muda saya dorong yuk kita sama-sama ambil waktu lah gitu 1-2 menit untuk berdoa di siang hari, mungkin juga pagi-pagi bangun tidur sebelum kita sekolah online, sebelum kita kuliah online atau sebelum kita drakoran, yuk kita ambil waktu dulu untuk saat teduh gitu. Bisa pakai YouVersion yang tadi kita reminding setiap pagi, jadi bisa jadi alarm kita untuk bangun. Setelah bangun kita saat teduh dulu, nah setelah itu baru nggak apa-apa lah drakoran atau melakukan hal yang lain gitu ya. Setelah itu di sela-sela waktu itu ambil waktu untuk berdoa pribadi. Nanti malam gitu ya, saya bisa sebut ini sebagai spiritualitas webtoon gitu ya. Kita kan biasa baca webtoon nih setiap malam sebelum tidur gitu. Nah yuk gimana kita sebelum tidur dan sebelum kita baca webtoon, kita baca Alkitab dulu. Jadi setelah baca Alkitab, baru kita baca webtoon. Jadi jangan sampai kita baca webtoon, tapi kita nggak baca Alkitab. Gitu. Yuk kita challenge diri kita. Misalkan hari ini, kalau hari ini nggak baca Alkitab, berarti nggak boleh baca webtoon nih. Gitu. Mungkin itu kali ya untuk anak-anak muda, Pak Wil. Kalau untuk jemaat pada umumnya, mungkin dengan kebiasaannya mungkin berbeda kali ya dengan anak-anak muda. Ya mungkin juga bisa sambil masak gitu, ibu-ibu bisa sambil doain seluruh keluarganya yang ada. Juga bisa misalkan sambil sapu-sapu gitu ya, bisa sambil ingat siapa didoain. Dan mungkin juga betul ya kata Pak Setiawan di kolom chat gitu ya, dengan PSBB banyak hal yang dilakukan untuk menambah kerohanian bagi seluruh keluarga dan banyak waktu untuk memperhatikan satu sama lain. Mungkin juga bisa di sela-sela waktu yang ada kita pakai untuk memperhatikan satu sama lain. Begitu Pak Wil. Ya, terima kasih. Aduh, saya lupa ya membaca chat-chat yang ada. Boleh dibantuin saya ya, Bu, Bu Christine, untuk lihat chat-chat ini. Ada siapa ya, Bu ya? Ibu boleh tolong sapa? Saya ini miss di di laptop saya. Iya, ada di situ juga ada Dokter Billy ya. Dokter Billy ada tanya, bagaimana cara kita dalam menghadapi hidup berdampingan dengan virus corona? Bila mana virus ini kemungkinan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Ya mungkin Pak Wil atau Bu Sekyun yang lebih senior bisa bantu untuk menjawabnya. Ya, ya saya sebentar, saya mau lihat-lihat dulu ya, Bu Christine. Ya,
nanti saya akan sapa. Oh ya, ada Pak Setiawan Hadinoto, dengan BSBB banyak hal yang bisa dilakukan untuk menambah kerohanian bagi seluruh keluarga. Tadinya PSBB membuat saya tersiksa, kata Ko Elna. Akhirnya saya harus bersyukur karena apa? Karena anak-anak saya yang kuliah di UNER, di UI, kembali ke rumah, bisa beribadah di rumah bersama. Oh iya. Dan Om Aulonan bilang, stay at home menyadarkan kita akan kebesaran Tuhan dan kecilnya daya manusia, perkuat iman kepercayaan saya. Oke. Ya, saya tertarik ya dengan motivasi dari Ibu Christine tadi bilang. Jadi salah satu cara untuk membuat kita disiplin adalah kita boleh tetap melakukan apa yang kita sukai, tapi harus dibarengi dengan sesuatu yang kita syaratkan dulu secara rohani. Boleh baca webtoon, tapi setelah baca Alkitab satu pasal misalnya. Nah, begitu juga saya. Saya suka sekali Instagram, tapi saya mendisiplinkan. Saya baru boleh posting satu hal di Instagram kalau saya sudah baca bukunya Rick Warren atau saya sudah berdoa, kira-kira begitu ya. Dan saya menemukan satu lagi, karena saya sudah membaca Alkitab secara keseluruhan di tahun ini, saya tetap harus membaca Alkitab tiap hari. Nah, di tangan saya ini ada Alkitab komik, Bapak Ibu, viewer sekalian ya, cukup tebal. Bapak Ibu bisa lihat ada penandanya di sini, hampir 3/4. Ini Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, tetapi dalam bentuk gambar. Menarik sekali. Dan ini saya baca juga, ini menguatkan. Ini salah satu kreatif juga, kreatif untuk bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan lewat Alkitab selama masa karantina. Yuk, Cisekyun, boleh ke Cisekyun, ada saran? Silakan Cisekyun. Ya, terima kasih Pak Will. Mengenai saran, bagi saya masalah spiritualitas itu adalah masalah proses seumur hidup. Jadi ketika kita mau berbicara tentang spiritualitas, seharusnya kita juga punya hati yang bersedia untuk terus berproses dengan Tuhan di sepanjang hidup kita. Dan saya percaya Tuhan tuh bisa memakai setiap detik kehidupan kita dengan caranya untuk mengingatkan kita akan kehadirannya, keberadaannya bersama dengan kita, gitu ya. Nah, dan seperti tadi dikatakan Bu Christine, dan juga kita menyadari dalam keunikan kita masing-masing, kita punya model spiritualitas yang berbeda-beda. Ya, kalau mungkin Pak Will yang lebih suka di alam, suka touring, mungkin itu adalah saat juga bagi Pak Will tuh untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan, menjaga spiritualitasnya. Bagi saya yang orangnya lebih suka tenang, sepi, di kamar menyendiri, bagi saya itu yang baik gitu ya. Maksudnya saya rasa bisa paling menikmati hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Bagi orang-orang yang mungkin suka dengan alam, suka dengan keadaan lingkungan sekitar, bisa belajar menemukan itu, membangun kerohanian dengan cara itu gitu ya. Bagi orang-orang yang mungkin lebih indrawi, lewat sentuhan, lewat penciuman, lewat pendengaran, bisa lewat lagu, lewat lukisan, lewat apa yang dilihat, bisa merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, ya bisa gunakan itu untuk membangun spiritualitas kita. Mungkin juga ada orang-orang yang justru semakin aktif pelayanan, semakin bergiat, semakin bisa membela keadilan, kebenaran, itu bisa merasakan semakin dekat dengan Tuhan, ya gunakan kesempatan itu untuk membangun kerohanian. Bagi orang-orang yang mungkin berbelas kasih, bisa merasakan rasa paling dekat sama Tuhan waktu bisa melayani orang yang miskin, orang yang kesulitan, orang yang sedang sakit. Saudara, gunakan kesempatan itu juga untuk terus membangun dan menjaga kerohanian kita, gitu ya. Jadi, ayo kita temukan apa yang model spiritualitas kita, dan kemudian gunakan itu sebagai sarana bagi kita untuk terus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tapi hal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah ya membaca firman Tuhan, karena kita harus punya kerangka kebenaran yang benar, yaitu firman Tuhan sendiri. Kita juga perlu membaca buku-buku rohani, ikut pembinaan yang mengajar kita, menolong kita punya kerangka pemahaman kebenaran yang sejati dari firman Tuhan, gitu ya. Nah, kemudian saya juga tadi ingin menjawab mungkin pertanyaan dari di chat mengenai bagaimana kalau kita berdampingan dengan virus corona, gitu ya. Bukan hal yang tidak mungkin saja bisa terjadi seperti itu, gitu ya. Tapi dari sudut saya belajar berdamai dengan masalah ini, dengan kesulitan ini. Satu hal yang saya percaya
ketika semua pintu tertutup, semua terbatas dan sulit bagi kita mungkin untuk menemukan jalan keluar, tetap Tuhan kasih jendela bagi kita. Dan satu hal yang saya percaya ketika kalau kita baca di Mazmur 73, ketika Tuhan izinkan kita kehilangan segala sesuatu, mungkin itu cara Tuhan juga menolong kita untuk menemukan harta atau andalan kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Gitu ya, saya biar ini bisa menjawab, semoga bisa menjawab. Gitu saja, terima kasih. Keren, Cisekyun, bahwa Cisekyun ingatkan ya, ada banyak model spiritualitas yang bisa kita ikuti. Lewat alam, lewat lukisan, lewat bau-bauan, ya, itu menarik sekali, ya. Jadi di serial What People Say ini kita akan tahu banyak hal, begitu ya. Siapa tahu minggu depan ada Ibu Maria bisa mengajar kita menemukan Tuhan lewat memasak. Ibu Olivera menemukan Tuhan lewat stand up comedy misalnya ya. Nah, ini tunggu saja ya nanti. Nah, oke. Closing closing statement dari Bu Rina, bintang tamu kita. Bu Rina ada saran begitu? Silakan Bu Rina. Terima kasih Pak Will. Ya, buat saya saran dari Christine, dari Cisekyun, dari Pak Wilfried itu sudah sangat kreatif ya. Masing-masing kita bisa mengenal diri kita masing-masing, bagaimana pola spiritual yang paling cocok buat diri kita. Kalau saya secara pribadi, saya banyak tertolong dengan alam dan juga musik. Itu menolong saya untuk bisa fokus ketika membaca firman Tuhan, ketika membuat pikiran saya bisa hening, seperti tadi yang saya utarakan, jadi bisa fokus untuk berdoa. Saran saya yang terakhir ya, ini kan masa ini bukan masa yang mudah buat setiap orang, tapi seperti yang Tuhan Yesus bilang kepada Marta, ya, kalau buat saya biasanya orang yang sibuk. Ini suatu peringatan juga buat saya. Saya bacakan dari Lukas 10 ayat 42 ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya boleh gambarkan itu seperti saya merangkak dari tumpukan yang paling bawah. Ya, kebayang ya kalau ada tumpukan buku banyak sampai tinggi, terus saya merangkak dari tumpukan paling bawah, ya saya harus bersiap melihat bahwa buku yang ada di atas saya atau beban yang biasa saya tambahkan setiap hari, lewat pekerjaan, lewat apapun, atau siapapun yang biasanya di hari-hari biasa, di luar masa PSBB ini, kita sering menambahkan beban demi siapa saja atau apa saja yang bisa membuat kita aman. Tapi sekarang kita kan kondisi kita bisa tiba-tiba tidak aman, tiba-tiba tidak bisa kita prediksi, banyak perubahan yang terjadi yang harus membuat kita mengambil keputusan cepat gitu ya. Jadi seperti saya bilang, sekarang saya seperti kehilangan kendali ya, sebagai orang yang biasa terencana, ini sekarang banyak hal yang nggak terencana bisa terjadi. Merangkak keluar dari tumpukan yang paling bawah itu adalah penting pada masa ini. Demi apa? Demi kita berjalan melangkah ke dekat kaki Tuhan Yesus. Buat saya, masa ini adalah seperti fase yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kalau tadi rekan-rekan bilang semakin punya banyak waktu ya untuk hidup meningkatkan level kerohanian kita. Nah, ini masanya. Ini masa yang terbaik. Cukup dengan kalau Tuhan Yesus bilang hanya satu saja yang perlu dibandingkan dengan Marta. Marta melakukan banyak perkara, tapi Maria cuma satu loh ya. Cuman cukup satu usaha yang sengaja yang harus kita lakukan di masa ini untuk kita bisa memiliki kehidupan kerohanian yang lebih baik. Kalau pemerintah mencanangkan
PSBB demi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, maka di masa ini untuk kehidupan kerohanian kita perlu punya goal. Bagaimana setelah masa ini berlalu, kerohanian kita juga menjadi lebih sehat. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina. Kita akan akhiri. Kita sudah mau jam 6, tepat hampir 1 jam. Terima kasih buat narasumber saya yang baik hati, Bu Christine. Terima kasih. Beliau selain sebagai narasumber juga mengatur semua teknologi ini, Zoom dan YouTube, luar biasa. Itu salah satu yang beliau bisa lakukan ya, berkembang di masa PSBB ini juga. Cisekyun, terima kasih Cisekyun. Thank you buat masukannya. Bu Rina, thank you banget. Terima kasih banyak sudah ini ya datang ke ruangan Zoom stay at home spirituality. Terima kasih. Kita akan akhiri acara kita pada malam hari ini, petang hari ini. Pendeta Sekyun akan berdoa untuk kita semuanya. Silakan Ci Sekyun. Mari kita berdoa. Bapak yang mengasihi kami bersyukur di dalam masa PSBB ini, kami masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama. Kami juga bersyukur kami bisa punya kesempatan menikmati saat-saat berdiam di rumah, bahkan juga kami diingatkan bagaimana kami seharusnya menjaga relasi kami dengan Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan dengan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk melakukan PSBB ini, kami bisa mencari, menemukan cara yang unik bagi kehidupan kami masing-masing, bagaimana membangun relasi kami dengan Tuhan, makin hari bisa makin dekat dengan Tuhan. Kami rindu dengan waktu-waktu yang ada, kami bukan semakin sibuk buat Tuhan, tapi justru semakin sibuk dengan Tuhan. Sehingga ketika kami punya waktu lebih banyak dengan Tuhan, sibuk dengan Tuhan, kami bisa belajar mengenal Tuhan lebih dalam, mengasihi Tuhan lebih dalam, dan kami bisa hidup semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap kami sehari-hari. Kami mohon Tuhan yang menolong setiap kami di dalam proses pertumbuhan rohani kami masing-masing di dalam masa-masa ini dan juga masa-masa di depan kami. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Cisekyun. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung yang saya kasihi, viewers yang budiman dimanapun Anda berada, demikian acara kita pada sore hari ini. Nantikan serial pembinaan What the Bible Say lagi di minggu depan pada hari Jumat. Ya, temanya akan selalu unik. Nantikan hal itu. Nanti informasinya akan kita terima. Baik, 2 menit lagi pukul 6. Saya sudahi, saya, Bu Christine, Bu Sekyun, Pendeta Sekyun, Bu Rina, pamit mundur dari channel YouTube ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat petang.